Aku mohon kepada engkau kerinduan untuk bertemu denganmu. Kerinduan untuk bertemu denganmu. Maka tatkala seorang semakin kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ringan dunia baginya. Semakin ringan dunia baginya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadwalkan untuk Nabi Musa datang. Nabi Musa datang terlebih dahulu, sebelum waktunya. Maka Allah bertanya kepadanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang buat engkau tergesa-gesa datang sebelum waktunya? Kata Nabi Musa alaihissalam, ya, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Aku datang bersegera ya Allah agar kau ridha kepadaku, agar kau senang kepadaku, agar kau mencintaiku. Makanya Nabi Musa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, tatkala Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah dan semakin kuat kerinduannya, maka dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Nabi Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah dirimu kepada aku ingin melihatmu." Kenapa? Kata para ulama, Nabi Musa rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang berusaha menanamkan dalam dirinya untuk bisa rindu dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah akan terasa lebih lezat tatkala seorang beribadah karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya, di antara hamba-hamba Allah ada yang mencintai Allah dan Allah mencintainya pula. Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Allah mengatakan contoh dalam Al-Quran, "Ma yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Barang siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum yang Allah beri predikat, mereka cinta kepada Allah dan Allah juga cinta kepada mereka. Cinta mereka tidak bertepuk sebelah tangan. Betapa banyak orang ngaku cinta kepada Allah, ternyata Allah tidak mencintainya, tapi cintanya dibalas dengan cinta Allah kepadanya. Oleh karena tatkala Nabi SAW dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, itu perang melawan orang-orang Yahudi di kota Khaybar, dan mereka memiliki benteng, kalau tidak salah 9 benteng. Susah mengalahkan mereka, susah mengalahkan mereka. Berhari-hari para sahabat berusaha namun tidak bisa mengalahkan mereka. Sampai akhirnya Nabi SAW berkata, "La utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi." Kata Nabi SAW, besok aku akan berikan bendera peperangan kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dengan sebab dia, Allah akan memenangkan peperangan melawan orang-orang Yahudi. Maka para sahabat semuanya di malam hari itu berbincang-bincang. Kulluhum yarju an yu'taha, semua berharap untuk bisa mendapatkan bendera tersebut. Bukan karena ingin jadi pemimpin, tapi agar mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini predikat luar biasa. Sampai-sampai Umar berkata, "Aku tidak pernah berharap mendapatkan imarah, kepemimpinan, kecuali hari tersebut." Kenapa? Karena ada predikat yang luar biasa yang Nabi tempelkan pada orang tersebut, yaitu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya mencintainya. Tatkala di pagi hari orang-orang pada ngumpul ingin mendapatkan bendera tersebut, ternyata yang diberikan adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" "Huwa yashtaki ainaih." Mana Ali bin Abi Thalib? Sedang sakit. Maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Nabi pun meludah matanya dan mendoakannya, akhirnya dia sembuh. Ka'allam yakun bihi wajah, seakan-akan tidak pernah ada bekas sakit sama sekali, tidak ada tanda merah-merahnya, benar-benar sembuh. Maka Nabi pun memberikan bendera kepadanya, dan ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, sehingga dia bukan hanya bisa dicintai, bahkan bisa mencintai hambanya. Kita ketahui dalam hubungan manusia, relasi antara manusia dengan yang lainnya,
Tidaklah seorang bisa mencintai kecuali biasanya selevel. Seorang dengan sahabatnya, ya. Seorang dengan yang biasa hobi sesuatu dengannya, ya. Orang yang kaya dengan orang kaya, biasanya demikian, ya. Tapi jarang terjadi antara orang yang sangat kaya mencintai orang yang sangat miskin. Itu jarang terjadi. Karena kita dapati misalnya majikan, kalau dia lihat pembantunya atau pegawainya, lihatnya bukan lihat mencintai, tapi lihat kasihan. Bukan dia ingin bertemu dengan dia untuk ngobrol dengannya, berbincang-bincang, bertukar pikiran, tidak. Biasanya yang diajak berbincang-bincang, rindu untuk bertemu dengannya yang selevel. Adapun kalau dia memandang pembantunya atau memandang sopirnya, maka dia pandangan dengan pandangan kasihan. Kasihan, maka dia pun memberikan sesuatu kepada pembantu atau supirnya tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha Tinggi, Maha Kaya, tidak membutuhkan hambanya, tidak membutuhkan ibadah dari hambanya. Bisa mencintai hambanya yang maha miskin. Antumul fuqara ilallah. Yang maha miskin, yang tidak memiliki apa-apa, yang penuh dengan dosa, yang ibadah yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian sendiri, Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya. Tetapi dengan karunia Allah, dengan kebaikan Allah, Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai hambanya. Allah yang maha kaya, yang maha sempurna, bisa mencintai hambanya yang maha miskin, yang maha penuh dengan kekurangan, yang sering melakukan kesalahan. Jadi ini Allah membuka relasi yang luar biasa, yang hendaknya seorang hamba berusaha mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mendasar. Bahkan diyakini oleh orang-orang awam. Orang awam sering berkata, Allah masih cinta kepada kita. Sering mereka berkata demikian. Ya. Dan sering juga kita cinta kepada Allah. Sering orang awam mengatakan demikian. Tetapi akidah ini sulit untuk dipahami oleh ahlul bidah. Mereka sulit untuk mengatakan Allah mencintai. Dalam kamus mereka tidak mungkin Allah mencintai dan tidak mungkin dicintai. Karena kata mereka ini adalah melazimkan tasbih, melazimkan tajsim dan macam-macamnya syubhat yang mereka sampaikan. Tapi Allah menancapkan hal ini terpatri dalam hati-hati manusia, hati-hati orang awam. Bahkan sering mereka, ya, yang mengingkari sifat-sifat tersebut secara tidak sadar mengucapkan hal itu. Dan ini adalah rahmat Allah kepada sebagian ahlul bidah. Mereka tidak konsisten dengan ibadah, dengan akidah mereka. Kalau mereka konsisten, mereka tidak mungkin mengatakan Allah mencintai apa? Mencintai hamba-hambanya, enggak mungkin. Karena mereka tidak mengatakan, mereka mengatakan innallaha la yuhib wa la yuhab. Allah tidak mencintai dan Allah tidak mungkin dicintai. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan akidah dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala bisa dicintai dan Allah juga bisa mencintai. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak faedah yang bisa dia dapatkan. Di antaranya, yang pertama, Allah akan menyebut namanya dan Allah akan menyuruh para malaikat untuk mencintai hambanya tersebut. Dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah berkata, "Ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, sungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Allah wajibkan Jibril untuk cinta kepada hamba tersebut. Maka Jibril pun cinta kepada hamba si fulan tersebut. Wa nada Jibril fis sama. Kemudian Jibril memberikan pengumuman di langit di hadapan para malaikat. Jibril berkata, "Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh." Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka jadilah orang ini terkenal di langit, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh penghuni langit, dicintai oleh para malaikat. Bayangkan seorang dicintai oleh para malaikat, bagaimana malaikat tidak menjaganya, ya? Bagaimana malaikat tidak mendoakannya? Kenapa? Dia dicintai oleh para malaikat. Meskipun bisa jadi di dunia dia tidak dikenal, tapi dia terkenal di langit, dikenal oleh para malaikat. Bagaimana perasaan seorang hamba diperhatikan oleh Allah secara khusus dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, lihatlah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ubay bin Ka'ab, dia berkata, "Ya Ubay, fa inna Allah amarani an aqra'a 'alaik." Wahai Ubay, sungguhnya Allah perintahkan aku untuk bacaan Quran kepadamu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk baca Al-Quran kepadamu. Ubay berkata, "Hal sammani lak?" Apakah Allah menyebut namaku di hadapan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam, iya Allah sebut namamu."
fabaka, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Bagaimana tidak menangis? Siapa Ubay dibandingkan dengan pencipta alam semesta? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ternyata Allah menyebutnya secara khusus, secara istimewa. Bahkan Allah menyuruh Nabi untuk bacakan Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Lihatlah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatun qad atatka, ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun, fa idza hiya atatka fa akri 'alaiha salama minni wa min rabbiha." Kata Jibril, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah datang kepadamu dan dia bawa tempayan isinya minuman atau makanan, ya, atau idam. Kalau dia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dariku, dari Jibril alaihissalam. Dan salam dari siapa? Dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah." Antum bayangkan seorang wanita, ibu rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepadanya. Kenapa? Karena ketakwaannya. Betapa bahagia kalau kita dikirimin salam oleh misalnya pejabat, dikirimin salam oleh syekh misalnya, kita bahagia. Bagaimana lagi yang kirim salam malaikat Jibril? Bagaimana lagi yang mengirim salam Allah Subhanahu wa taala? Dialah Khadijah radhiyallahu taala anha, yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia ibu rumah tangga yang sangat spesial, tidak seperti ibu rumah tangga yang lainnya. Karenanya ibu-ibu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Tapi jadilah ibu rumah tangga yang baik. Ngomong-ngomong, siapa di antara antum yang istrinya tidak pernah angkat suaranya? Setahun nggak pernah angkat suaranya? Ada? Ada? Mungkin yang belum nikah, yang jomblo. Kalau nikah baru tahu nanti. Jadi lihatlah, ada orang-orang spesial khusus yang ternyata Allah cinta kepada mereka, Allah sebut nama mereka, Allah kirim salam kepada mereka. Di antaranya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, ya, akan menjaganya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur disebut dengan hadisul wali dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi 'alayha." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, yang wajib-wajib dia sudah kerjakan. Kemudian dia ingin dekat lagi kepada Allah, dia kerjakan perkara-perkara yang sunnah. Semua perkara yang sunnah dia berusaha mengerjakannya. Jika, ya, dia terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang dia mukul dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya yang dia melangkahkan kakinya dengan kaki tersebut. Dalam riwayat yang lain, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wala in sa'alani la utiyannahu, kalau dia mohon kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Wa in ista'adzani la u'idzannahu, kalau dia mohon perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Perhatikan di sini. Ternyata kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai pada derajat wali, ya, maka Allah akan menjaga penglihatannya, Allah menjaga pendengarannya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya. Dan itu sangat kita butuhkan terutama di zaman sekarang, zaman fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kalau orang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijaga pandangannya, tidak melihat yang haram. Kalau dia melihat yang haram, dia gelisah. Sinyal imannya menyala. Dia gelisah. Kemudian dia tidak dibiarkan untuk mendengarkan perkara yang haram. Kalau dia mendengar perkara yang haram, dia gelisah. Tangannya tidak melakukan yang haram, kakinya tidak melangkahkan kakinya menuju hal-hal yang haram.
Kalau dia ingin berjalan menuju yang haram, Allah palingkan. Kenapa Allah menjaganya? Allah membimbingnya. Bahkan pikirannya, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, Allah menjadi pikirannya. Kalau dia berfikir maka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya, kalau dia berbicara maka dia tidak berbicara kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Betapa banyak haram yang kita lihat, betapa banyak haram yang kita dengar. Bahkan kita berlezat-lezat dengan hal yang haram tersebut. Betapa sering kita berkomentar tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Betapa sering kita menulis status tanpa kita renungkan terlebih dahulu. Adapun kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah dia bersikap kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia maksum, dia mungkin bersalah tapi segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan kesalahan. Tapi secara global dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salah, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Dan ini adalah buah dari cinta Allah kepada hambanya dengan buah yang sangat luar biasa. Allah tidak akan mengazabnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan dalam tafsirnya suatu cerita di mana ada seorang pernah bertanya kepada seorang ahli fikih, apakah ada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya? Apakah ada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan seorang kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya? Maka jawabannya ada, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami ini kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi Nasrani, Bani Israel mengaku mereka kekasih-kekasih Allah. Tapi Allah menyuruh Nabi SAW untuk bantah mereka. Apa bantahannya? Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian dicintai oleh Allah, kalian kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah pernah mengadab kalian, mengadab nenek moyang kalian? Bukankah di antara kalian dahulu ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan babi-babi? Apakah mungkin Allah mencintai seorang hamba terus Allah rubah dia jadi monyet dan babi? Jawabannya enggak mungkin. Berarti Allah tidak cinta kepada kalian. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian sama dengan ciptaan Allah yang lain. Artinya kalau kalian melakukan ketaatan, Allah cintai kalian. Kalau kalian bermaksiat, Allah benci kepada kalian. Ini dalil bahwasanya seorang kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya. Dan ini sangat logis. Makanya kalau ada seorang suami tiap hari menyakiti hati istrinya, mengucapkan kata-kata yang buruk kepada istrinya, itu tandanya berarti suaminya tidak cinta kepada istrinya. Kalau dia cinta pada istrinya, dia pasti mikir-mikir, apakah perkata ini menyakiti hati istri saya atau tidak. Dia tidak ingin menyakiti hati istrinya. Tapi kalau tiap hari dia menyakiti hati istrinya, berarti kecintaannya sudah apa? Sudah luntur. Sama, kalau ada perempuan tiap hari ngomel suaminya, berarti cintanya juga kurang tinggi. Ya. Kenapa? Kalau dia memang benar cinta kepada suaminya, dia pasti mengatur kata-katanya jangan sampai menyakiti hati suaminya. Karena seorang kekasih secara logika tidak ingin menyakiti hati kekasihnya. Benar atau tidak? Benar. Benar atau tidak? Benar ya. Nah, jomblo nggak ngerti ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, nggak mungkin, mustahil Allah akan mengazabnya, nggak mungkin, mustahil. Ya Ustaz, apakah Allah akan memberi hukuman kepada di dunia, dikasih musibah, dikasih ujian? Iya, Allah kasih. Seperti seorang ayah, seorang ibu sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya. Tapi kalau anaknya salah, dia tegur, dijewer kayak, dicubit kayak, diomelin dalam rangka untuk apa? Agar dia berbuat kembali kepada kebaikan. Sama seperti seorang kawan cinta kepada kawannya. Kalau kawannya salah, dia nasihati, tidak dibiarkan. Maka Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah mungkin kasih dia musibah, Allah mungkin kasih dia teguran kalau hambanya berbuat salah, atau dalam rangka untuk mengangkat derajatnya. Tapi Allah mengadabnya, dibuat meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, nggak mungkin, nggak mungkin. Dibuat terkena musibah, membuat dia terpuruk semakin jauh dari Allah, nggak mungkin. Kenapa? Allah cinta kepadanya. Bahkan Nabi mengatakan, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah uji mereka, Allah kasih ujian. Idza arada Allah bi abdil khair ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza amsaka anhu wa idza arada bihi syarra amsaka anhu
hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan kalau Allah menghendaki keburukan kepadanya, Allah tunda azabnya pada hari kiamat kelak. Jadi seorang mungkin dicintai oleh Allah dan dikasih musibah. Dikasih musibah, dikasih ujian, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi teguran tersebut mengembalikan dia kepada jalan yang lurus. Teguran tersebut membuat dia introspeksi dirinya. Teguran tersebut membuat imannya semakin naik. Teguran tersebut menjadikan dia derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Tapi dia mati dalam kondisi su'ul khatimah, diberi musibah kemudian semakin terpuruk, semakin jauh dari Allah, enggak mungkin. Kenapa? Karena Allah mencintai hambanya tersebut. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini di antara hal-hal yang mungkin diraih oleh seorang jika dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kita bahas bagaimana cara agar seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama bagaimana seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau sebutkan dalam kitabnya Majarijus Salikin, dia sebutkan asyratul asbab al-jalibah li mahabbatillah. 10 sebab yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah dan Allah akan juga mencintainya. Kita akan sebutkan sebagiannya. Di antara sebab-sebab tersebut agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, dia belajar mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia belajar mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, ya, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki, dia menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Ya, fa arsadallahu ala madrajihi malakan. Maka Allah kirim malaikat yang menjelma jadi manusia menunggu di tempat lewat orang tersebut. Tatkala orang tersebut berjalan jauh menuju ke saudaranya, dia lewat dan bertemu dengan malaikat. Malaikat bertanya, aina turid? Kemana kau hendak pergi? Maka dia berkata, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin menziarahi saudaraku di kampung ini. Maka malaikat bertanya, hallaka min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah ada kenikmatan atau ada pekerjaan, ada syugulan yang kau kesana dalam rangka urusan tersebut? Apakah ada kebun yang hendak kau lihat? Apakah ada titipan yang ingin kau cek? Apakah ada ternak atau dagangan yang ingin kau perhatikan? Kata dia, tidak. Walakini ahbabtuhu fillah. Saya kesana bertemu dengan dia karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut berkata, fa inni Rasulullah ilaik anna Allah ahabbak kama ahbabtahu fi. Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai temanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya seorang kalau dia mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintainya. Ya. Itulah yang disebut dengan al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta ini tidak ada yang mengajarkannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi datang di Mekah maupun Madinah, sudah terjalin cinta kasih di antara orang-orang Quraisy, di antara orang-orang Arab. Tetapi semua kecintaan tersebut, relasi tersebut dibangun di atas dunia. Mungkin seorang saling mencintai karena sama-sama tinggal di Mekah, saling mencintai karena sama-sama tinggal di Madinah, saling mencintai karena sama-sama satu kabilah, saling mencintai karena sama-sama satu suku. Kita pun demikian, terkadang kita saling mencintai, rindu ketemu dengannya karena sama-sama satu hobi, karena sama-sama satu jurusan. Tetapi ada cinta model baru yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mencintai si fulan bukan karena dunianya, bukan karena sukunya, ya, tetapi karena dia muslim, dia mukmin, taat kepada Allah, kita cinta kepadanya. Bisa jadi dia tidak kaya, bisa jadi dia tidak cerdas, tetapi kita cinta kepada orang ini. Kenapa? Orang ini taat ke masjid, orang ini rajin baca Al-Quran, orang ini selalu menjaga lisannya. Kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mencintainya, kenapa? Karena kita sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mencintainya, kenapa? Karena kita sama-sama menuntut ilmu, sama-sama di atas manhaj yang kita berusaha berada di atasnya, manhajus salaf. Kita mencintai orang lain, ya, bukan karena dunianya, bukan karena fisiknya, bukan karena rupanya, bukan karena hartanya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta karena Allah,
besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan mereka pada hari kiamat kelak. Waktu hari kiamat Allah berkata, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al-yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan naungi mereka. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, di naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang spesial yang mereka mencintai, saling mencintai karena Allah. Oleh karenanya, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berteman, kita menyambung relasi, cek diri kita, benarkah kita mencintainya karena Allah atau ada dunia di balik kecintaan kita tersebut? Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang mana cinta kepada Allah, yaitu seorang mencintai sesuatu bukan karena zatnya, ya, tetapi karena sesuatu di balik zat tersebut. Seperti perkataan penyair yang kenal dengan Majnun Laila, orang yang tergila-gila kepada Laila, dia berkata, "Amurru ala diyari Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara." Aku melewati rumahnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok rumah, ya, yang ada di kampung tersebut, ya. Bukan karena kecintaanku kepada tembok aku cium tembok, tetapi yang ada di balik tembok. Siapa yang di balik tembok? Laila Al-Lomboki, ya. Ada Laila di balik tembok tersebut. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud bibir mencium Laila, apa daya ketatap tembok, ya. Jadi dia mencium tembok tersebut bukan karena temboknya, tapi karena ada di balik apa? Tembok. Apa kelezatan tembok? Enggak ada manisnya, enggak ada cantiknya, ya. Tapi di balik tembok tersebut ada siapa? Laila. Itu namanya cinta karena. Kita berteman dengan seorang, mungkin kita jauh pergi ke tempat dia, kita bersafar jauh. Kenapa? Karena saya cinta si fulan karena Allah. Wallahi saya cinta dia karena Allah. Bisa kita ungkapkan, bisa tidak kita ungkapkan, Allah Maha tahu. Tapi seorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia harus bersafar, meskipun dia harus mengeluarkan biaya, karena dia ingin mentahqiq, mewujudkan al-mahabbatu fillah. Ini enggak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala Allah menyebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 7 golongan semuanya orang-orang hebat, kata Allah Subhanahu wa taala, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kita bisa semakin cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, biasakan kita berkorban karena Allah, berkorban karena Allah. Kenapa ini yang penting? Karena Allah. Sering kita latih diri kita seperti itu. Sampai-sampai kita diajarkan untuk menyedekahkan benda yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Menginfakkan harta sering kita lakukan, tapi yang kita cintai jarang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penghuni surga. Kata Allah, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah." Dan mereka memberikan makanan yang mereka suka dengan makanan tersebut kepada siapa? Kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada asira, kepada tawanan. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat. Waktu para sahabat mendatangi para tawanan perang Badar, Nabi menyuruh mereka untuk berbuat baik kepada para tawanan tersebut, dan mereka orang kafir. Sebagian sahabat ada yang datang bawa korma dan bawa gandum, roti gandum. Mana yang lebih enak, korma atau roti? Roti. Sahabat makan korma, roti diberikan kepada tawanan kafir. Bayangkan. Mereka praktekkan ayat ini. Ya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka memberi makanan yang mereka suka terhadap makanan tersebut. Ya ikhwan, ya. Jadi yang kita sedekahkan bukan perkara yang biasa-biasa, tapi perkara yang kita cintai. Banyak di antara kita misalnya di rumah, kita kasih barang-barang kita ini, barang-barang kasihkan tetangga daripada numpuk di rumah. Kita tidak cinta barang tersebut, ya. Ini sudah mau rusak-rusak, sudah kasih tangga aja biar diambil, dimanfaatkan, ya. Kita kasih misalnya mesin cuci kepada saudara kita, kepada kakak kita, "Kak, ini mesin cuci bagus banget, cuma lagi rusak, Kak. Ini Kakak ambil aja." Ya, itu namanya kasih mesin cuci apa? Rusak. Kalau yang benar tuh kita beli mesin cuci baru, kita kasih apa? Kakak kita. Itu baru namanya kita memberikan yang kita cintai. Antum tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai antum memberikan harta yang antum apa? Cintai. Ya. Dan itu terkadang akan Allah uji antum, ya.
Saya contohkan sederhana tentang saya ya. Ini perkara sepele, cuma mudah-mudahan menjadi contoh ya. Bukan perkara besar enggak. Contoh, hajian kemarin saya tanggal 10 Zulhijjah habis tawaf wada sama istri, habis sa'i, kemudian kita pulang, kemudian saya ingin cukur rambut, cukur gundul. Maka sampai di hotel sudah sekitar menjelang duhur. Pas saya jalan menuju ke barbershop, tempat cukur rambut, saya lewat tulisan restoran ikan. Waduh, istri saya dari kemarin minta-minta apa? Ikan. Karena saya cinta kepada istri saya, maka saya WA, sayang, ada restoran ikan. Oh iya, sayang, masalahnya Abi nggak bawa uang. Cuma ada uang buat apa? Cukur rambut. Istri saya pintar, kan ada jemaah haji di situ, bisa pinjam dulu. Oh iya benar. Ada korban, ada jemaah travel, akhirnya saya pinjam uang, kemudian saya mampir, setelah saya cukur gundul, saya mampir, saya beli ikan. Saya beli ikan 2, besar-besar 2. Saya 1, istri saya 1. Setelah saya bilang, sayang, saya beli ikan sih, kata istri saya, Abi, di kamar ada 3 orang yang lain, ibu-ibu yang lain. Waduh, ya udah, saya cari-cari uang lagi, akhirnya saya belilah 4 ikan. 2 ikan besar-besar, satunya besar kecil. Saya lihat, aduh, satunya besar kecil, uang saya habis masalahnya, cuma itu, besar kecil. Saya nggak bisa pilih yang besar, uang saya habis. Setelah itu, dibungkus, saya bilang jadikan 2 bungkus. Penjualnya 2 bungkus, 1 bungkus besar-besar, 1 bungkus besar kecil. Tatkala saya bawa ke kamar istri saya ingat ayat ini. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Memberikan makanan yang dia sukai. Sungguh saya suka yang besar-besar. Ini contoh kecil aja ya, ini sepele aja, cuma subhanallah, Allah bikin saya ingat ayat tersebut. Sampai di kamar saya mau kasih besar-besar sama mereka, bergejolak hati saya. Akhirnya dengan berat hati, demi Allah saya ingat ayat Allah, saya kasih besar-besar. Saya nggak bilang istri saya, ini kasih dia. Saya makan besar kecil sama istri saya. Ternyata nggak cukup memang. Ini contoh sederhana, cuma masalah ikan. Antum mungkin diuji dengan yang lebih besar. Antum cinta sama mobil, antum kasih mobil tersebut kepada dakwah di jalan Allah. Antum punya uang 1 miliar, saya cinta ini ATM, buat antum aja. Kalau antum bisa, Masya Allah, tabarakallah. Makanya ada masa-masa di mana kita diuji oleh Allah. Contoh misalnya kita lagi di rumah, tahu-tahu kakak kita butuh, ibu kita butuh, saudara kita butuh, tetangga kita butuh, sementara barang tersebut kita suka. Maka saatnya antum mengamalkan ayat ini. Allah tidak menyuruh untuk antum setiap hari memberikan yang antum cintai, itu kita susah seperti itu. Tapi sesekalilah lakukanlah. Antum menginfakkan hal-hal yang antum cintai, maka niscaya Allah akan mencintai antum. Bagaimana tidak antum berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikan cuma contoh apa? Contoh ringan ya. Contoh antum sama teman ada kerupuk besar, ente ambil kerupuk yang kecil, yang besar kasih kawan. Taib. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa membantu seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ini istri saya nggak tahu ya. Dia nggak tahu kalau dia dapat ikan kecil. Nanti dia tahu kalau dengar ceramah. Di antara hal yang buat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, al-khalwah fi waqtin nuzulil ilahi, yaitu kita berdua-duaan dengan Allah tatkala di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul akhir minal lail fayaqul hal min da'in fa astajiba lahu, hal min sa'ilin fa utiya su'lah, wa hal mustaghfirin fa aghfir lah. Maka pada sepertiga malam yang terakhir Rabb kita turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah ada di antara hamba-hambaku yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Apakah ada hamba-hambaku yang meminta kepadaku akan aku kabulkan permintaannya? Apakah ada hamba-hambaku yang beristighfar maka aku akan ampuni dosa-dosanya? Ya akhi, ini saatnya ente bangun berkholwat, ente cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat orang-orang sedang tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang tidur.
Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya akhi, kita kalau suka sama orang, bukankah kita cari muka sama dia? Seorang kalau suka sama bosnya, dia cari muka di hadapan bosnya, jadi penjilat terhadap bosnya. Ya. Seorang kalau sudah naksir sama janda, dia salah tingkah depan janda tersebut. Cari perhatian sama janda tersebut. Ya. Kenapa dia ingin dinaksiri sama janda? Ya. Nah, kalau seorang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya dia cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terbiasa menjilat manusia. Kita sudah terbiasa cari muka di hadapan manusia. Kapan kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah turun ke langit dunia, antum masih tidur saja. Kita masih tidur saja. Kalau kita bangun, betapa banyak pengorbanan yang kita lakukan. Bayangkan, antum bangun dan kita tahu bahwasanya tidur itu adalah sesuatu yang sangat lezat. Kalau sudah ngantuk, yang paling lezat itu apa? Tidur. Lebih enak daripada makanan, lebih enak daripada istri, lebih enak dari banyak hal. Kalau sudah ngantuk, yang paling enak apa? Tidur. Subhanallah. Tetapi antum lawan kelezatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Antum bangun, bayangkan. Antum pasang weker sana jauh sekali. Jadi antum bangun dulu, cari weker. Terus antum ke kamar mandi, bersiap-siap, antum takbir, Masya Allah, Allah cinta sama antum. Ya. Tidak mungkin kita berkorban kepada Allah, biarkan begitu saja. Kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seorang melakukan kebajikan sedikit pun dia akan melihat balasannya. Bagaimana lagi dengan pengorbanan seperti itu? Dia bangun di malam hari melawan rasa kantuknya, kemudian dia cari muka di hadapan Allah, kemudian dia salat, kemudian dia berdoa, kemudian beristighfar, kemudian dia menangis. Allah lihat dia sementara yang lain semua tidur. Bagaimana Allah tidak perhatian sama dia? Ya. Oleh karena di antara hal yang membuat seorang mudah dicintai oleh Allah adalah berkhalwat bersama Allah tatkala di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu seorang untuk mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan ini butuh belajar. Pepatah Indonesia yang kita kenal semuanya, tak kenal maka tak sayang, maka mengenal maka menyayangi. Kenapa kita kurang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kurang mengenal nama-namanya. Apa makna Asy-Syakur? Nama Allah apa maknanya? Al-Halim. Apa maknanya? Al-Ghafur. Apa namanya? Al-Barr. Apa namanya? Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ya, kita pelajari. Apa namanya? Al-Mutakabbir. Apa nama Allah banyak. Apa artinya nama-nama tersebut? Kita pelajari satu demi satu, dan itu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu siapa Rabb kita ini, yang mengenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya. Allah mengenalkan dirinya tapi dia tidak berusaha mengenal. Oleh karenanya Ibnu Qayyim juga menyebutkan di antara cara untuk dicintai oleh Allah, banyak baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim firman-Nya ya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, kitab kebahagiaan, kitab huda, kitab petunjuk. Allah kirim melalui seorang sangat mulia, Nabi Muhammad SAW, sampai Al-Quran tersebut kepada kita. Apakah Al-Quran diturunkan untuk Muhammad saja? Tidak. Untuk Muhammad sampaikan kepada umatnya. Yatlu alaihim ayatihi. Dan dalam Al-Quran di sini disebutkan di antara sifat-sifat Muhammad adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Ya, kalau ada orang kita cinta sama orang tersebut, kita baca tulisannya, kita jadi semakin cinta. Ternyata syair-syairnya seperti ini, tulisannya seperti ini, bukunya kita baca, kita semakin cinta kepadanya. Bagaimana lagi Al-Quranul Karim? Dan ini butuh belajar juga. Belajar bahasa Arab, belajar tafsir, baca terjemahan, baca tafsir. Itu semakin menambah kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hal-hal yang membuat seorang untuk mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya akhi, kalau ada orang baik sama kita, tentu kita akan sayang sama dia. Itu jelas ya. Bayangkan ada dua orang sahabat kita, yang satu suka neraktir, yang satu kalau jalan sama kita bayar sendiri-sendiri. Kita cinta yang mana? Cinta yang meneraktir lah, jelas. Sifat manusia. Kata seorang penyair, ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum, fatalama ista'badal insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang, kau akan meregut hatinya. Betapa kuatnya kebaikan untuk menundukkan hati seseorang. Ya. Demikian, semakin orang itu punya jasa kepada kita, kita akan semakin cinta kepadanya. Kalau orang sangat baik, ya,
kemudian memberikan hadiah, kita semakin cinta kepadanya. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Itu sifat dasar manusia. Dia dijadikan suka dengan orang yang berjasa kepadanya. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita betapa banyak kenikmatan. Kita sekarang aja kenikmatan pengajian, kenikmatan tidak berbuat kesyirikan, kenikmatan punya keluarga, punya anak, barang-barang ikut pengajian, nikmat luar biasa. Kenikmatan mengenal manhaj yang benar, ya. Kenikmatan berusaha untuk meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kenikmatan, belum kenikmatan dunia. Kenikmatan ukhrawi saja luar biasa kita rasakan. Untuk melihat orang-orang yang kafir, bagaimana kehidupan mereka, penuh dengan kesengsaraan. Bandingkan dengan orang yang beriman, ya. Makanya orang kafir itu, ya, kata sebagian ulama, ka'annahma yas'adu fis sama. Kata Allah, orang musyrik itu seperti naik ke tempat yang tinggi. Kalau kita lihat dari bawah orang yang tinggi itu, sepertinya dia bebas, terbuka di ruang bebas, padahal hatinya sesak, nafasnya sesak. Semakin naik ke atas, oksigen semakin sedikit, dia semakin sempit hidupnya. Tapi kita yang melihat, seakan-akan dia apa? Hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Banyak orang Islam melihat orang kafir terpedaya, menyangka mereka hidup dengan penuh kenikmatan, padahal mereka sengsara. Mereka sengsara. Hubungan antara keluarga mereka sengsara. Tanyakan kepada orang yang kerja di negara-negara kafir. Coba tanya perawat, bagaimana orang kafir kalau sakit? Kalau sakit di rumah sakit nggak ada yang jenguk, nggak ada yang kunjungi. Anaknya nggak kunjungi, kerabatnya nggak kunjungi. Bahkan sebagian anak mereka sampaikan kepada suster dan dokter. Dan itu saya sudah tanya sama seorang suster, sama seorang dokter Indonesia kerja di sana. Kata suster dan dokter tersebut, sebagian anak mereka telepon, jangan hubungi kami kecuali bapak kami sudah mati. Kalau sudah mati baru hubungi kami. Subhanallah, benar. Suatu hari ada suster telepon belum mati, sakaratul maut. Dimarahin sama anaknya, kenapa hubungi saya? Dia belum mati. Dimarahin. Coba kalau orang Islam yang sakit, yang datang anaknya, kerabatnya, tetangga pun datang jenguk. Lihat anak-anak orang Islam di sana yang tinggal di negara kafir. Kalau keluar bawa anak-anak sama istrinya, orang tua didorong oleh anaknya, oleh cucunya. Orang kafir pegang anjing. Benar. Kakek tua pegang anjing, nenek tua pegang apa? Anjing. Sampai kemarin teman cerita suatu negara kafir, ya. Kalau ada polisi di sana ditugaskan untuk menjaga sholat tarawih, dia senang. Kenapa? Habis sholat tarawih diundang makan polisi tersebut, polisi kafir tersebut. Dia senang jaga orang Islam apa? Tarawih. Kenapa? Karena mereka jarang ditraktir. Sampai kata teman saya di salah satu negara kafir, Ustadz, mereka kalau pacaran laki-laki perempuan sampai di restoran, habis ngobrol-ngobrol pacaran, pesan bayar sendiri-sendiri. Ya, subhanallah. Pacaran bayar apa? Sendiri-sendiri. Sampai ada teman juga di telepon, ya akhi datang ke rumah saya, lagi ulang tahun, tolong bawa kue sendiri-sendiri. Saya cuma sediakan minuman. Ya akhi subhanallah, Indonesia orang Islam masya Allah hidup bahagia. Mereka orang Barat mungkin melihat kita sengsara, padahal kita bahagia. Kita lihat mereka disangka bahagia, ternyata mereka apa? Sengsara. Ya akhi, ada seorang kafir, saya pernah satu pesawat dengan dia berkata, saya ngobrol sama dia lama, dia mengatakan, di antara penderitaan saya sekarang, saya jauh dari anak-anak. Dia merasakan penderitaan luar biasa, anak-anaknya nggak pernah telepon, nggak pernah jenguk dia, nggak pernah kunjungi dia. Coba orang Islam, diajarkan birrul walidain, diajarkan menelpon orang tua. Dia tahu bahwasanya kalau dia menyenangkan hati orang tua, pintu surga yang paling besar. Ya, maka ini nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada antum. Antum sadar atau antum tidak sadari. Oleh karenanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat yang paling besar. Belum lagi Allah berikan kenikmatan dunia. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan bahkan lebih banyak daripada yang kita minta. Daripada yang kita minta. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dalam sebagian qiraah, wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan kepada kalian seluruh kenikmatan yang kalian tidak minta. Dalam sebagian qiraah maknanya demikian. Allah memberikan banyak kenikmatan yang kalian perlukan, yang kalian tidak minta. Bahkan terkadang kita minta Allah tidak kasih, karena Allah tahu tidak maslahat. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam berpisah dengan Nabi Yusuf, minta puluhan tahun, Allah tidak kasih kembali Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Kenapa? Karena maslahatnya bukan di situ. Tapi yang kita butuhkan Allah berikan kepada kita. Oleh karena tatkala Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, dan dia ketakutan. Antum tahu kisahnya, ya. Dia kabur dari negeri Mesir karena ingin dibunuh oleh Firaun dan pengikutnya. Maka dia menghilang
ke negeri Madian selama 8 tahun 10 tahun, kemudian dia balik diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya supaya tidak ketahuan Firaun dan bala tentaranya. Tahu-tahu Allah mengatakan, wahai Musa, pergi ke Firaun. Padahal Musa ingin sembunyi dari siapa? Firaun. Maka diberi tugas yang sangat berat, bagaimana dia harus melapor kepada orang yang sedang mencarinya. Maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, ya, lapangkanlah dadaku, ya. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, mudahkan lisanku untuk berbicara. Yafqahu qawli, agar mereka paham dengan perkataanku. Waj'al li waziran min ahli, aku takut sendirian ya Allah. Utuslah Harun sebagai rasul bersamaku. Usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Berdoa. Setelah dia berdoa kepada Allah, Allah mengatakan apa? Qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, permintaanmu langsung dikabulkan oleh Allah. Saat itu juga kemudian Allah bilang, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh sebelumnya aku telah berikan kepada engkau kenikmatan yang banyak. Tatkala kau masih kecil, tidak bisa minta, tidak bisa berdoa, telah banyak kenikmatan yang aku berikan kepadamu wahai Musa. Bagaimana yang kau minta aku tidak beri, sedangkan yang kau tidak minta aku berikan kepadamu. Maka Nabi Musa diingatkan oleh Allah, idh awhayna ila ummika ma yuha anikdhi fihi fit tabuti fakdhihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudh aduwwu li aduwwillah wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan seterusnya. Walitusna ala aini. Allah ingatkan, dahulu kau masih kecil, kau ingin disembelih oleh Firaun dan bala tentaranya, maka kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibumu untuk meletakkanmu engkau di atas dalam keranjang, dilepaskan di sungai Nil, akhirnya kau tinggal bersama Firaun dan keluarganya, kau dijadikan menjadi anak angkat, kau hidup dengan tenang, kau dikumpulkan kembali kepada ibumu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku jadikan orang-orang cinta kepadamu. Kau sudah sampai di tangan Firaun, justru Firaun sangat sayang kepadamu. Itu nikmat semua tidak pernah kau minta wahai Musa. Dan betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah minta tapi Allah kasih. Ya akhi, saya waktu di Papua berapa tahun? 20 tahun. Ya, sebentar lagi jadi Papua asli ya. 20 tahun lama, saya lama di sana di Papua. Tidak pernah terbetik kepada saya untuk pergi ke Madinah, untuk tinggal di Madinah. Tidak ada. Tidak ada terbetik dalam benak saya. Saya lihat tatkala Ramadan, lihat Syekh Sudais jadi imam. Saya lihat senang orang-orang sholat di Masjidil Haram. Tidak terbetik dalam benak saya untuk berdoa, ya Allah jadikanlah saya sholat di situ. Tidak. Tidak terbetik dalam benak saya, ya Allah izinkan saya tinggal di tanah suci. Enggak pernah. Tapi Allah berikan tanpa pernah saya minta sebelumnya. Dan terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah kita minta. Tatkala kita ingat ini semua, ini membuat kita semakin cinta kepada siapa? Kepada Allah. Membuat kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah sebagian hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan, dan masih banyak hal-hal lain yang disebut oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya, agar seorang bisa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mencintai Allah dan semoga Allah pun mencintai kita. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ada pertanyaan atau tidak? Azan dulu. Oke, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Ada yang saya lewatkan tadi, di antara hal yang buat kita cinta kepada Allah yang sudah kita singgung itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya dengan sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Oleh karena seorang berusaha belajar sunnah-sunnah Nabi, kita jangan terlalu banyak bicara, terlalu banyak teori. Terkadang kita terlalu banyak ikut pengajian tapi praktek enggak ada ya. Oleh karenanya sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan, rawatib jangan ditinggalkan. Kalau bisa puasa Senin Kamis kita kerjakan ya. Sunnah-sunnah ajaran Nabi sangat banyak ya. Kita kerjakan, kita kenali semua apa yang bisa kita kerjakan dengan sesuai sunnah kita kerjakan. Makanya diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata, "Lawis tata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya maka lakukanlah. Usahakan segala kegiatan kita sehari-hari, pakai baju, pakai sendal, adab tidur, adab makan, semuanya kita kerjakan sesuai sunnah semampu yang bisa kita lakukan. Karena semakin banyak sunnah kita kerjakan, Allah akan semakin mencintai kita. Ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, sebuah ayat yang kata Ibnu Katsir sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Karena di sana ada orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, ya. Maka Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan kepada mereka, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini dalil yang sangat tegas. Kalau ingin dicintai oleh Allah, ikut sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Jangan kita ingin cinta kepada Allah, ikut bid'ah yang tidak diajarkan oleh sunnah. Bukan sunnah Nabi, bukan. Sunnahnya orang soleh kah, sunnahnya kiai kah? Tidak, kita ikut sunnah Nabi SAW. Sudah terjamin. Dan jangan spekulasi dalam hal ini. Hidup cuma sekali. Untuk masalah ibadah jangan spekulasi. Yang jelas-jelas masih sangat banyak untuk bisa kita kerjakan dan belum kita kerjakan agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengikuti cara-cara yang tidak jelas yang belum tentu mengantarkan kepada cinta kepada Allah dan bahkan bisa semakin menjauhkan dari jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita masuk pada tanya jawab. Ustaz, minta nasihatnya kepada suami saya. Kalau dia salah, dia tidak mau minta maaf. Sekarang dia hadir di kajian. Wahai sang suami, dengarkanlah dengan baik-baik jawaban ini. Saya nasihati kepada suami dan istri ya, dua-duanya perlu dinasihati ya, bahwasanya kehidupan rumah tangga tidak luput dari namanya kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Suami tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Masing-masing punya ego. Dan dua-duanya ya dianjurkan untuk berbuat yang terbaik kepada pasangannya. Kalau suami ingin menjadi terbaik di sisi Allah, jadilah terbaik bagi istrinya. Kalau dia mudah maafkan orang lain, maka istrinya lebih utama untuk dia maafkan. Kalau dia mau mendengar cerita orang lain, maka dia lebih utama untuk mendengar cerita istrinya. Kalau dia ingin membuat orang lain tertawa, istrinya lebih utama untuk dia membuat tertawa istrinya. Semua yang dia lakukan yang utama adalah terhadap apa? Istrinya. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Ya. Sebaliknya juga demikian, istri kalau ingin menjadi istri yang terbaik, maka jadilah yang terbaik bagi suaminya.
Tatkala Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita, Nabi berkata, "Adzatu ba'lin anti?" Kau punya suami enggak? Kata dia, "Iya." "Apa yang kau lakukan dengannya?" "La alubihi illa ma ajistu anhu." Saya selalu berbuat yang terbaik maksimal mungkin kepada suamiku kecuali yang tidak aku mampu. Kata Nabi, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kau di hati suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Maka saya katakan wanita yang terbaik adalah wanita yang juga yang terbaik bagi apa? Suaminya. Maka seorang berusaha menjadi terbaik bagi pasangannya. Nah, kalau seorang bersalah, maka hendaknya dia mudah untuk mengakui kesalahan. Contohnya wanita kalau bersalah, Rasulullah SAW sebutkan di antara ciri-ciri wanita penghuni surga, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maka aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang masuk surga. Di antara sifat mereka, kata Nabi SAW, al-a'ud, yaitu wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Idza zalamat aw zulimat, kata Nabi SAW, jika dia berbuat salah kepada suaminya atau bahkan dia dizolimi oleh suaminya, maka dia pun pergi kepada suaminya hatta tadha'a yadaha ala yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Ini sifat wanita penghuni surga. Dia ingin menyelesaikan masalah rumah tangga. Apakah yang salah dia atau yang salah suaminya? Yang penting masalah cepat apa? Cepat selesai. Betapa banyak wanita, ya, tatkala timbul masalah rumah tangga, egonya naik. Egonya naik. Baik dia yang benar, demikian juga kalau dia salah. Dia salah saja tidak meminta maaf, apalagi kalau dia yang benar. Demikian juga lelaki, kalau punya kesalahan segera minta maaf. Latih diri kita untuk berkata, kalau tidak berani ngomong dengan langsung, tulis di WA, "Maafkan aku, buah hatiku." Masa nggak bisa? Kalau nggak bisa, latihan gombal dulu ya. Sini banyak ahli gombal ya. Latihan, ya akhi, apa susahnya kita bilang, "Maafkan aku"? Terkadang lelaki punya ego, ya. Mau minta maaf, kayaknya dia nggak mau kalah di hadapan istrinya, maka dia tidak mau minta maaf. Salah ya akhi. Orang yang paling utama anda baiki adalah istri Anda. Orang yang paling utama Anda baik adalah istri Anda. Dan perlu saya ingatkan kepada istri, suami, terkadang suami kita memiliki sifat seperti begitu. Dia tidak mampu untuk meminta maaf dengan kata-kata, tapi bisa jadi dia minta maaf dengan perbuatan. Maka terimalah, begitulah gaya dia minta maaf. Contoh, terjadi permasalahan, kemudian suaminya akhirnya tahu dia salah, maka kemudian dia datang, masuk ke kamar, kemudian dipijit kaki anti. Itu artinya, "Maafkan daku." Meskipun dia tidak ngomong dengan kata-kata, dia mijit-mijit itu berarti dia minta maaf. Jangan nanti tendang dia. Jangan. Contoh lagi, dia datang, kemudian dia berkata kepada anti, "Sayang." Dia udah panggil sayang, itu berarti sudah minta maaf itu. "Sayang, mandi ganti baju, kita makan di luar." Itu berarti maafkan aku. Ya, ini sogoannya, makan di luar. Segera makan sendiri sana, jangan. Udah ya, anti mandi, kemudian ganti baju, kemudian berangkat. "Ayo suami, kita berangkat." Dia, "Ada tukang bakso sebelah, kita makan di situ." Jadi tidak semua orang bisa minta maaf dengan kata-kata, baik laki maupun perempuan. Kalau istri pun demikian, punya salah, kemudian dia bikinkan kopi, dia gorengkan telur, kemudian dia taruh di sisi kita, berarti dia minta maaf. Sudah, ngapain kita perpanjang masalah? Suami istri permasalahan yang menderita siapa? Kita yang menderita. Saya sering sampaikan, kalau kita punya masalah sama orang jauh, kita ribut tiap hari, nggak ada masalah, kita nggak lihat dia nggak lihat kita. Tapi kalau kita bermasalah dengan orang dekat kita, bermasalah dengan orang di kantor, tiap hari ketemu dengan dia, repot kita, menderita. Bermasalah dengan tetangga, kita menderita, tiap hari ketemu dia, tiap hari lihat dia jengkel, hati kita, berarti kita menderita. Kita ini hidup sudah setengah mati untuk bahagia. Jangan kebahagiaan kita yang sebentar dirusak dengan ribut dengan orang. Apalagi kita ribut sama istri. Tiap hari ketemu dia, nggak ada istri cadangan, istri cuma dia, terus kita ketemu dia tiap hari, ribut sama dia, ya subhanallah. Sudahlah, kita mengalah ya. Kalau Nabi SAW berkata kepada dua orang yang bertengkar, kata Nabi SAW, ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim, demikian juga seorang wanita muslimah, untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Mereka bertemu, yang satu ke kanan, satu ke kiri, tidak mau ketemuan. Kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak berkata yang pertama kali, yang terbaik di antara keduanya yang mengaku salahnya, tidak.
tapi Nabi tinjau dari pertama yang punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan. Apakah dia salah atau dia benar? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan mengucapkan salam. Apalagi suami istri. Anda benar atau Anda salah, Andalah yang mulai mengucapkan maafkan aku sayang. Dan Anda harus ingat ya ikhwan, kita ini dalam kehidupan rumah tangga, kalau terjadi permasalahan antara kita dengan istri kita, jadikanlah kita salah satu faktor pencetus pertikaian tersebut. Jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kita kepada istri, jangan. Pasti ada faktor, meskipun mungkin 5%, 3%, 10%, ada faktor kita yang mendukung terjadi pertikaian tersebut. Maka tatkala kita menempatkan posisi diri kita termasuk andil dalam terjadi pertikaian tersebut, kita lebih, ego kita semakin kurang. Tapi kalau kita melemparkan 100% salah istri kita, ya maka kemudian kita semakin arogan. Contoh, istri kita mungkin main Facebookan, kita nggak suka, kita marah-marah. Sebabnya mungkin gara-gara kita nggak pernah kontak dia, kita nggak pernah ngobrol dia, kita nggak pernah bimbing dia. Kemudian dia cari kesibukan Facebook dan macam-macam ya. Akhirnya kita marah-marah, padahal kesalahan dia di antara dampak dari kesalahan apa? Kesalahan kita. Allah ta'ala alam bisawab. Wahai sang suami, sudah dengar ya? Pulang minta maaf ya. Sekarang WhatsApp bilang maafkan suami istri. Ustaz, saya masih saja bermaksiat dikala sendirian. Apa saran Ustaz? Apakah saya mempermainkan taubat? Saran saya, bahwasanya seorang tatkala bersendirian, dia ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberi ganjaran besar bagi orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala sendirian, bagi dia ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Ini ibadah luar biasa. Ibadah takut kepada Allah tatkala bersendirian, itu ibadah luar biasa. Sampai-sampai Allah berikan ganjaran luar biasa, maghfirah, bagi dia ampunan, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri penghuni surga, kata Allah dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Inilah tatkala surga didekatkan kepada para penghuni surga. Inilah yang kalian dijanjikan dahulu tatkala di dunia. Allah sebutkan ciri-ciri mereka, di antaranya man khasyiyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Di antara tafsiran salaf dalam surat Ar-Rahman, kata Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan agungnya Rabb Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan 2 surga. Di antara tafsiran para salaf, yaitu orang yang tidak bermaksiat tatkala bersendirian, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dia ingat ganjaran-ganjaran tersebut, dan ini jihad, perjuangan bagi dia untuk bisa mengalahkan syahwatnya tatkala dia bersendirian. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rasa takut kepadamu fil ghaibi wasyahada, tatkala bersendirian maupun tatkala dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, dia berusaha berdoa dengan semaksimal mungkin, dalam salat malamnya, dalam sujudnya dia menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dia harus tahu bahwasanya hal-hal yang haram tersebut ada candunya. Maksiat itu ada candunya. Sebagaimana seorang merokok ada kecanduan, sebagaimana orang morfin ada kecanduan, sebagaimana minum khamr ada kecanduan, melihat hal yang haram juga ada kecanduan. Maka dia harus lawan rasa candu tersebut dengan menjauhi, maksa dirinya untuk menjauhi hal tersebut dalam jangka waktu yang lama, agar kecanduan tersebut mulai mereda dan akhirnya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ingin berhenti rokok, apa caranya? Dia berusaha tidak merokok dan dia menjauhi orang-orang yang merokok. Segala hal yang bisa membuat dia kecanduan rokok kembali dia jauhi. Ya. Mungkin hari pertama berat, hari kedua berat karena candunya masih ingin, tapi setelah lewat sebulan, 2 bulan dia bisa meninggalkan. Maka demikian pula tatkala dia bermaksiat sendirian, maka rasa candunya tersebut mungkin baru bisa hilang setelah waktu yang lama, tapi dia harus berjuang dan berjuang. Berikutnya, kalau ternyata dia belum kawin, segera kawin. Karena orang yang jomblo itu orang yang menderita ya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab waktu menyebutkan tentang hikmah dari puasa, dia menyebutkan seorang bersyukur kepada Allah dengan puasa, dia tahu betapa berat seorang menahan syahwatnya
dari subuh sampai maghrib, berat. Itu aja berat. Apalagi puluhan tahun, bertahun-tahun menahan syahwatnya, sementara fitnah wanita luar biasa seperti itu, dia bergejolak syahwatnya, entah kemana dia mau lampiaskan. Maka orang yang belum menikah segera apa? Menikah. Semoga dengan pernikahan tersebut dia bisa menyembuhkan penyakitnya dari bermaksiat tatkala sendirian. Berikutnya, kalau dia tidak bisa melaksanakan itu semua, dia tetap terjerumus dalam kemaksiatan, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah suudzon kepada Allah, terus menangis. Kapan dia bermaksiat, segera menangis, minta agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari dosa ini. Wallahu taala alam bissawab. Ustaz, saya punya istri kurang bernafsu kalau saya lihat. Allah musta'an. Tetapi setelah saya melihat aurat perempuan lain, nafsu saya timbul. Kemudian saya lampiaskan nafsu saya ke istri saya. Apakah saya berdosa, Ustaz? Iya, berdosa jelas. Lihat aurat orang lain jelas apa? Berdosa. Masa ini mau ditanyakan sama seorang salafi? Lihat aurat wanita lain jelas apa? Berdosa. Ya, berdosa. Meskipun tujuannya baik, untuk bisa menyenangkan istri, untuk bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, tapi dengan cara yang haram. Ya, maka tidak boleh. Ya. Sebagian orang terjebak dalam hal-hal dia ingin berhubungan dengan istrinya, dia harus lihat film-film yang haram sehingga nafsunya bergejolak. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau istrinya diajak, istrinya tidak boleh taat. Ini ketaatan, ini tidak akan mendatangkan kebahagiaan, ini mendatangkan kesengsaraan. Mendatangkan kesengsaraan. Dan sejauh mana kita melihat yang haram, semakin kita dihilangkan kelezatan dari istri kita. Sejauh mana kita semakin menundukkan pandangan, semakin kita bersyahwat kepada istri kita, semakin Allah berikan kelezatan. Saya kemarin pas hajian ketemu dengan seorang, dia berkata, Ustaz, benar Ustaz, saya rasakan, saya tidak jaga pandangan, hambar dengan istri saya, hambar. Kelezatan yang Allah berikan Allah cabut. Tapi begitu saya tundukkan pandangan, semakin saya tundukkan pandangan, saya semakin berhasrat dengan istri saya. Saya merasakan kebahagiaan, saya ngobrol dengan dia, saya lihat canda tawanya, ya, saya senang melihatnya. Kenapa dia menundukkan pandangan? Sejauh mana kita bermaksiat kepada Allah, sejauh itu pula kelezatan Allah akan cabut dari diri kita. Ustaz, apa yang harus kita lakukan kalau kita berbeda pendapat soal fikih, salat, puasa dan sebagainya? Intinya, kita tatkala perbedaan soal fikih, selama fikih soal tersebut, permasalahan tersebut adalah permasalahan yang ikhtilaf yang mu'tabar, kita harus berlapang dada. Ya, kita berlapang dada kepada orang menyelisih kita, dan orang yang menyelisih kita juga harus berlapang dada dengan kita. Namun saya ingatkan bahwasanya ada hal yang lebih utama dari itu semua, itu menjaga persatuan. Orang tatkala saya berselisih dengan masyarakat, ada orang tipenya dia tidak sering menampakkan penyelisihan tersebut. Kenapa? Dia ingin menjaga apa? Persatuan. Kecuali setelah dia jelaskan dengan dalil, dia sosialisasikan terlebih dahulu, baru kemudian ditunjukkan pendapat dia, nggak ada masalah. Pelan-pelan dia sampaikan baru orang ngerti. Ada orang hobinya langsung tampil beda. Semua orang sholat gitu, dia bikin sholat gaya baru. Meskipun dia punya dalil dan dia itu rajih, sisi mendapat lebih kuat daripada dia. Ini tidak hikmah. Apa maksud Anda demikian? Kalau Anda menyelisih orang banyak, pelan-pelan. Jangan langsung tampil beda, ingin menunjukkan saya beda dengan kalian. Ada persatuan, nikmat yang luar biasa yang harus kita apa? Jaga. Selama sebisa mungkin orang tidak suudzon kepada kita, sebisa mungkin kita bisa meninggalkan perselisihan, maka kita lakukan. Bahkan para ulama mengatakan, kalau perkara sunnah ternyata menimbulkan perselisihan, tinggalkan. Kenapa? Karena persatuan itu sangat diperhatikan oleh syariat. Ya. Ada sebagian orang, dia tidak bisa menilai perselisihan. Dia belajar sama ustadz yang dia jadi begitu saja. Menurut dia selain itu bid'ah semuanya. Sehingga tatkala Anda melakukan yang selain dilakukan oleh ustadznya, maka dia pun ngamuk, dia tidak siap. Maka tugas Anda sampaikan terlebih dahulu, apalagi Anda tahu bahwasanya kondisi masyarakat fikihnya seperti ini. Maka untuk bisa menyelisihi, meskipun menurut Anda pendapatnya lebih benar, harus dengan apa? Perlahan-lahan. Semuanya dengan hikmah. Tidak asal kita tunjukkan kita menyelisihi dan yang lainnya. Apalagi masalah khilafiyah, semuanya dzan. Belum tentu pendapat kita lebih benar daripada pendapat dia. Ya, sebagaimana belum tentu pendapat dia lebih benar daripada pendapat kita. Demikian apa yang bisa sampaikan. Banyak pertanyaan tapi susah-susah saya tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.